Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal aura negatif yang berkaitan dengan mistik dan tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah, karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tertentu bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah. Maka dapat membawa energi negatif dan dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, suasana hati tetangga maupun suasana hati tamu yang akan berkunjung ke rumah tersebut. Yang pertama adalah tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Lalu yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian, dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon bunga kenanga dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah, seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusaran partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Lalu yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat mencuri. Ketika orang yang berniat mencuri masuk ke dalam area rumah, dengan tiba-tiba hatinya bimbang lalu mengurungkan niatnya. Dan yang keempat adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir hingga teluh. Tata letak tanaman ini jika akan ditanam, maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Selanjutnya, sahabat beriman, berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya. Hal ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi dan bisa memasukkan energi negatif ke dalam rumah. Yang pertama adalah pohon pepaya. Buah pepaya memang enak dan banyak manfaatnya, namun keberadaannya tidak tepat bila ditanam di depan rumah. Konon, tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan. Sebaiknya, tanaman pepaya ditanam di samping atau di belakang rumah. Selanjutnya adalah buah anggur, juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon buah anggur sama seperti pohon buah pepaya. Tanaman ini akan memberi energi negatif apabila ditanam tepat di depan rumah. Lalu yang ketiga adalah pohon belimbing buluh. Jika tidak ingin diganggu makhluk halus, maka hindari menanam pohon belimbing buluh ini. Karena pohon belimbing buluh dipercaya banyak mendatangkan tentara makhluk halus. Lalu yang keempat adalah pohon Kamboja. Pohon Kamboja memiliki kesan seram dan kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon Kamboja selalu ditanam di area pemakaman. Sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon Kamboja langsung teringat batu nisan di pemakaman. Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dan bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Sehingga keberadaan pohon Kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekat. Lalu yang kelima adalah tanaman pohon cabai. Pohon cabai juga kurang baik jika ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan. Karena zat dan aroma khas pohon cabai yang ditanam di depan rumah diyakini dapat membawa suasana di dalam rumah menjadi tidak nyaman. Selain itu, apabila zat ini disentuh oleh anak-anak, maka kulit tangan akan menjadi iritasi. Meskipun penanamnya menyadari akan hal tersebut, sebaiknya tanaman cabai ditanam di pekarangan rumah. Lalu yang keenam adalah pohon maja. Pohon yang berbentuk bulat dan besar dengan rasa buah yang pahit jika sahabat memiliki usaha atau bisnis pertokoan. Atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon maja di halaman depan rumah atau di tempat usaha. Karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dan memancing aura yang negatif. Sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan merasa seolah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi. Akhirnya, usaha bisa sepi dan bangkrut. Lalu yang ketujuh adalah tanaman padi. Padi memang sebagai makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan. Akan tetapi, jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberikan kesan aura yang negatif.
sehingga sering merubah suasana hati orang yang berniat mengantarkan rezeki. Rezeki bisa berupa bingkisan makanan maupun peluang pekerjaan. Orang yang datang membawa rezeki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya. Lalu yang kedelapan adalah tanaman jagung. Tanaman jagung dipercaya sebagian orang kurang baik jika ditanam di halaman rumah. Dikabarkan dapat memberi energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan. Alasan logisnya kemungkinan bisa karena rambut buah jagung tempat yang nyaman menampung debu yang selanjutnya terkumpul seketika dan bertebaran apabila pohonnya disentuh atau tertiup angin. Apabila masuk ke rumah, maka akan mengganggu saluran pernafasan penghuni rumah. Lalu selanjutnya adalah tanaman bawang merah. Tanaman yang akan kaya manfaatnya, akan tetapi bila ditanam di depan rumah, dipercaya sebagian orang tidak akan bagus bila ditanam di depan atau di halaman rumah. Selanjutnya adalah pohon beringin besar. Pohon beringin besar sering menjadi tempat berdiamnya makhluk halus. Maka dari itu, tidak dianjurkan untuk menanam pohon beringin di depan rumah karena dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga di rumah. Baiklah sahabat, semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.